Yesus kami berdoa. Terima kasih. Ibu akan absen. Agen Hedu, Hadir Ibu. Fernanda, Hadir Ibu. Natalia, Hadir Ibu. Merlian, Hadir Ibu. Linda, Yeli, Hadir Ibu. Pit. Hadir semua kok. Hadir Ibu. Apa kabar kalian hari ini? Baik Ibu. Baik anak-anak. Di sini siapa yang tahu itu apa itu bernapas? Nanda, menurut saya berdiri. Terima kasih Ibu. Kalau menurut saya bernapas adalah proses mengambil dan mengembuskan udara, yakni mengambil O2 dalam tubuh dan mengeluarkan O2 dari dalam tubuh. C2 ada dalam tubuh. Baik, terima kasih. Mungkin ada jawaban lain dari adik-adik sekalian. Baik, pernapasan adalah sebuah proses menghirup oksigen atau O2 dan mengeluarkan karbon dioksida atau CO2. Jadi, kita harus bersyukur kalau Tuhan kasih kita napas sampai hari ini. Jadi ingat, salah satu ciri-ciri makhluk hidup yaitu bernapas. Baik adik-adik, bisa ikut ibu tarik nafas lalu hembuskan. Bisa? Bisa. 1, 2, 3. Hembuskan. Tarik nafas. Hembuskan. Coba tadi memilih. Di sini ibu akan memberikan stimulus berupa video yang akan ibu putar secara garis besar tentang sistem respirasi. Bisa diperhatikan baik-baik karena ibu akan memberikan LKPD. Anak-anak bisa memperhatikan karena laptop itu ada masalah jadi salah. Siap Ibu. Ya, tapi sebelum itu, ibu jangan lupa tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Baik, kompetensi dasar yaitu 3.8 menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem respirasi dan kaitannya dengan bioproses dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem respirasi. Sistem respirasi. Silakan duduk lima kelompok. Sudah, ibu memberikan LKPD.
Jika ada soal yang masih keliru bisa tanya ibu untuk dijelaskan. Silakan mengerjakan, ibu memberikan waktu 10 menit mulai dari sekarang. Ada yang sudah kok? Waktu selesai. Ya ibu. Waktu selesai. Untuk kelompok taroci, ibu minta untuk presentasi di depan. Teman-teman, adik-adik memperhatikan semua di depan ya. Kelompok yang presentasi. Baik ibu. Adik-adik. Terima kasih teman-teman. Dari Komunitas memang presentasikan. Baik, sekian dari kami. Jika ada tanggapan atau saran dari teman-teman, kita silakan. Mungkin ada tanggapan dari teman-teman. Akan memberikan penjelasan tentang sistem respirasi. Seperti yang tadi teman-teman dari Taroci sudah menjelaskan bahwa organ-organ respirasi terdiri dari rongga hidung, faring, laring, bronkus dan paru-paru. Bisa dilihat di gambar? Bisa ibu. Yang pertama yaitu rongga hidung. Teman adik kalian bisa membaca kita. Yang pertama adalah rongga hidung. Rongga hidung merupakan organ tempat masuknya udara menuju tenggorokan. Rongga hidung berfungsi menjaga kelembapan, suhu dan tekanan udara di dalam rongga hidung. Terdapat selang penuh dan bulu hidung atau silia. Yang kedua yaitu faring, di mana faring sebagai jalur agar udara dari hidung bisa mencapai paru-paru melewati laring dan trakea. Yang ketiga yaitu laring, yang dikenal sebagai kotak suara, merupakan penghubung antara faring dan trakea. Di mana di bagian ini terdapat pita suara dan katup epiglotis yang memisahkan saluran makanan dan saluran udara. Yang berikut yaitu trakea atau paru tenggorokan. Adik kita bisa membaca kepada kita semua. Fungsi utama dari trakea atau tenggorokan yaitu sebagai jalur udara untuk masuk dan keluar dari paru-paru. Organ ini tersusun atas pintu tulang dan juga terdapat di depan kerongkongan. Yang berikut yaitu bronkus, bronkiolus dan alveolus, di mana bronkus merupakan percabangan dari trakea. Setelah melewati bronkus, percabangan akan diteruskan dari bronkiolus oleh bronkiolus dan berakhir di alveolus. Bronkus dan bronkiolus berfungsi sebagai jalur udara dan trakea menuju paru-paru. Bisa dilihat pada gambar, di mana masuknya udara ke dalam paru-paru karena tekanan di dalam lebih rendah daripada di luar paru-paru. Yang berikut yaitu fase ekspirasi, keluarnya udara dari dalam paru-paru karena tekanan tinggi di dalam lebih tinggi daripada di luar paru-paru. Masuk paru-paru. Hal tersebut dikarenakan adanya perbedaan tekanan antara
saluran udara luar dengan udara dalam paru-paru. Yang berikut adalah proses pernapasan dibagi menjadi dua. Saya minta teman agen bisa menjelaskan kedua proses pernapasan yang terbagi atas dua. Yang pertama itu ada Bisa berdiri. pernapasan dada. Pernapasan dada terjadi karena adanya gerakan tulang rusuk oleh otot atau tulang rusuk. Yang kedua adalah pernapasan perut. Nah, pernapasan perut ini terjadi karena adanya gerakan otot diafragma sehingga rongga badan yang membatasi rongga dada dan rongga perut teraktif. Terima kasih. Saya perlihatkan kami. Di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi frekuensi pernapasan, yaitu ada jenis kelamin, suhu tubuh, kegiatan tubuh, posisi tubuh, dan umur. Baik, yang berikut adalah gangguan pada sistem pernapasan. Saya minta teman menjawab. Teman Rizal untuk membacakan. Baik, gangguan pada sistem pernapasan yang pertama adalah peradangan dapat disebabkan oleh virus, bakteri, dan gaya hidup yang buruk seperti merokok. Contoh peradangan antara lain adalah tuberkulosis, sinusitis atau rongga hidung, faringitis atau faring, laryngitis atau laring, bronkitis atau batuk, dan pleuritis atau pleura. Yang berikutnya difteri. Difteri disebabkan oleh bakteri Corynebacterium diphtheria yang menyebabkan faringitis dan laryngitis. Yang berikutnya asma. Asma yaitu penyempitan saluran pernapasan atau hipersensitivitas bronkiolus terhadap benda asing atau stimulan lain. Penyakit ini menyebabkan rasa sesak di dada, batuk-batuk, dan juga susah bernapas. Terima kasih, akan dilanjutkan oleh anak Yusren. Yang keempat yaitu gangguan pengambilan oksigen tidak ini akibat tenggelam atau aktivitas hati. Emfisema, lain sebelumnya elastisitas paru-paru dan dinding aqueous. Berikut ada TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyebabkan timbulnya tuber yang memiliki fungsi sekitar ada virus yang menyebabkan gangguan distribusi oksigen karena yang berikut itu hipoksia atau adenoid, yaitu kegagalan metabolisme tubuh akibat kekurangan oksigen pada jaringan. Baik, terima kasih. Ini merupakan beberapa gangguan pada sistem salah satu seperti memberikan kesimpulan materi kita pada hari ini. Kelompok kami sekali terima kasih Ibu. Dari sini saya akan beri kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini tentang sistem respirasi. Kemudian respirasi adalah proses menghasilkan energi dengan memasang molekul kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana. Organ respirasi pada manusia adalah jantung, rongga hidung, faring atau tenggorokan, trakea, bronkus, dan paru-paru. Pada proses inspirasi dan ekspirasi, pernapasan pada manusia dibagi menjadi pernapasan dada dan pernapasan perut. Sekian kesimpulan dari saya. Baik, terima kasih kepada Nanda yang sudah memberikan kesimpulan pada pagi hari ini. Berakhirlah sudah materi kita pada hari ini, yaitu sistem respirasi. Dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang ada di LKPD, yaitu soal nomor 6. Nanti dikumpulkan di Google Classroom. Materi minggu depan kita akan belajar tentang sistem ekspresi. Jadi meminta untuk bisa mencari materi tentang sistem ekspresi. Baik teman-teman, perhatiannya sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita mengadakan doa di dalam atau dari percayaan dan berkata. Mari kita berdoa. Bapak Ibu hari, terima kasih Tuhan atas firman dan kasih-Mu dari awal
kami masing-masing dari masyarakat kami hingga kami diberi kami masing ada sama berkati ibu dan dalam kami Tuhan biar kami dan harapan kami yang selalu kami damai memberi suatu doa kerja kami. Seluruhnya siap. Hormat. Terima kasih Ibu. Kita semua. Perkenalkan nama saya Ibrahim. Saya di sini akan berperan sebagai moderator acara siang hari ini. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Eni yang bersedia membuka kelas pada pagi hari ini agar kita dapat ber-PPRS bersama. Kesempatan yang pertama, saya memberikan kesempatan kepada Ibu Guru untuk memberikan kata-kata atau presentasi pada saat mengajar. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mungkin yang pertama Rugi, yang kedua itu bangga bisa berprogres, bisa jadi model. Oke, baik. Jadi dari saya pada saat melakukan proses pembelajaran, siswa masih banyak yang tidak memperhatikan ketika ibu memberikan stimulus. Terus yang kedua, masih ada siswa yang bercerita pada saat diskusi kelompok, dan masih ada siswa yang ketika diskusi dalam kelompok. Sekian dari saya kembali kepada Baik, di sini saya sebagai peserta siswa dari pertama kali yang saya lihat baik di saat guru memberikan pembelajaran bersama siswa yang tidak fokus atau tidak melihat guru, tidak fokus pada materi yang disampaikan. Kemudian pada saat mengerjakan tugas kelompok, tugas diskusi yang diberikan oleh guru, sebenarnya siswa yang tidak mengerjakan tapi mereka lebih banyak bercerita. Kemudian yang berikut tidak fokus masalah yang sama itu dengan mereka banyak yang tidak fokus pada masalah tugas diskusi kemudian tapi mereka lebih banyak yang memakai tahu sebenarnya ada diskusi melakukan pelajaran itu dari saya.
pembelajaran. Kalau yang pertama itu kalau menurut saya dari kegiatan awal pembuka inti dan bentuk itu sudah cukup baik. Di awal guru mampu membangun rasa ingin tahu siswa serta membangun kelas sehingga tidak terasa membosankan dengan meminta siswa bersama-sama memperagakan acara bernapas, meminta membuat pertanyaan apa itu bernapas gitu. Namun di sini mungkin bukan penjelasan itu masih tidak teratur. Misalnya tadi guru menjelaskan KD dan IPK, padahal seharusnya KD itu disebutkan atau diberikan pertama sebelum adanya atau sebelum mulai proses pembelajaran atau adanya stimulus gitu. Terus poin kedua, terlalu berlama-lama sepertinya di kegiatan pembuka ya, sehingga memakan waktu yang cukup lama dan itu membuat kelas menjadi terasa siswa itu mungkin rasa bosan karena terlalu lama menunggu yang di kegiatan pembuka. Terus poin ketiga mengenai penguasaan materi itu sudah cukup bagus, namun yang urutannya itu dari urutan materi itu sedikit berantakan. Terus poin keempat, kalau ada beberapa itu penguasaan materi yang terakhir itu guru itu terpaku dengan PowerPoint. Nah, seharusnya kan tidak hanya membaca dari PowerPoint kan, sekali itu harusnya dia juga punya pemahaman tersendiri gitu di luar PowerPoint yang dia tayangkan. Nah, tapi yang terakhir itu kalau dilihat dari bagaimana keasuhan siswa dalam ini pembelajaran itu saya rasa sudah bisa dikatakan berhasil. Itu saja dari saya. Terima kasih Pak Moderator. Saya selaku observer guru juga memiliki penilaian yang hampir sama dengan Ibu Arnaldi tadi ya, bahwa memang ada beberapa catatan yang perlu nanti ketika pembelajaran berikutnya mesti menjadi satu tugas ya, atau menjadi satu tanggung jawab yang perlu dilakukan perbaikan. Ya, yang pertama tadi pada saat kegiatan pembuka ya, mungkin karena hobi atau pupuk dan itu dimaklumi. Jadi memang untuk persiapan dan tidak mudah untuk tampil ya, tidak mudah untuk membuka kelas apalagi diamati oleh banyak orang. Itu seperti privasi kita kayak di obok-obok ya. Karena jujur, guru itu juga satu profesi yang tidak semua orang mau dilihat mengajar. Jadi ketika ada yang mau masuk ke kelas, membuka kelasnya itu suatu apresiasi yang luar biasa ya. Dan itu proses, ketika sudah terbiasa nanti akhirnya akan bisa ya, dan terbiasa. Itu maklum. Cuma memang tadi menurut observer pertama ya, yang pertama disampaikan itu setelah membuka saat, membuka, menyiapkan peserta didik, maka sampaikan tujuan KD dan IPK yang ingin dicapai. Nah, ini mungkin sedikit masukan juga dari kami sebagai observer. Karena materi ini kan harusnya mungkin diajarkan 2 kali atau 3 kali pertemuan ya, tapi semuanya diselesaikan di satu pertemuan sehingga kesannya terlalu panjang. Jadi untuk berikutnya cukup materi untuk 1 kali pertemuan diambil sehingga lebih fokus untuk melihat dan menanamkan konsep sesuai dengan IPK yang mau diajarkan. Ya, oke. Selanjutnya ya tadi sama penguasaan materi ya, itu lebih terpaku pada materi PPT-nya. Tidak salah sebenarnya PPT-nya bagus, tapi alangkah baiknya PPT itu bagusnya yang kosongan itu dan gambar saja, kemudian kita yang tentang mengeksplor kita punya pengetahuan sebagai guru ataupun pemahaman peserta didiknya seperti apa. Jadi jangan yang lengkap itu, nanti setelah mereka keluarkan baru tampilkan punya, oh ternyata kami benar. Jadi itu sebagai ajar untuk mengetes guru mereka apa yang mereka sampaikan. Ya, nah disitulah dia melatih untuk diri mereka. Betul, ya. Jadi itu saran kami selaku pengamat. Oke, kemudian kalau media
luar biasa maksimal saya lihat pemahamannya, maka peserta didik juga dilibatkan ya dengan media tersebut. Materi yang akan dipelajari sempat kami lupa. Oke, nah ini saya melihat, mohon maaf, ini ada ganjil juga saya lihat di sini. Stimulusnya di kegiatan itu kok di bagian tengah-tengah, harusnya dia di awalnya di pertama itu stimulus dulu. Setelah itu baru kita minta reaksi tadi di terhadap stimulus. Di berikutnya nanti barangkali ditempatkan ya, ditempatkan tempatnya ya. Oke. Yang kurang di sini saya lihat ya, motivasi yang diberikan peserta didik ada kurang di kegiatan ya, udah enak sekali itu respirasi dan mohon maaf ada catatan ibu sedikit di sini. Ibu tidak terlalu melihat benang merah antara respirasi dan pernapasan ya, kita jangan menganggap remeh kan, boleh jadi anak-anak tahu pernapasan tapi istilah pernapasan itu ternyata dia respirasinya harusnya dikasih titik temunya karena tulisnya tadi di mengembangkan sistem respirasi. Tiba-tiba peserta didik ada enggak yang tahu itu bernapas, ya kan? Nah itu harusnya cari benang merahnya. Ada enggak yang tahu istilah lain dari respirasi, baru ketemu benang merahnya. Ya, oke, tuh. Oke, barangkali itu ya, yang lain bagus nilainya ya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kembali. Oke. Bye. Kita semua. Perkenalkan nama saya Ibrahim. Saya di sini akan berserah sebagai moderator acara siang hari ini. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Reni yang bersedia membuka kelas pada pagi hari ini agar kita dapat ber-PPLS bersama. Kesempatan yang pertama, saya memberikan kesempatan kepada Ibu Guru untuk memberikan kepada lokat atau tersendiri pada saat mengajar. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mungkin yang pertama biologi, yang kedua itu bangga bisa berprogres, bisa jadi model. Oke, baik. Jadi dari saya, pada saat melakukan proses pembelajaran, siswa masih banyak yang tidak memperhatikan ketika ibu memberikan stimulus. Terus yang kedua, masih ada siswa yang bercerita pada saat diskusi kelompok, dan masih ada siswa yang diskusi dalam kelompok. Sekian dari saya kembali kepada sekolah. Baik, di sini saya sebagai peserta siswa dari pertama kali yang saya lihat baik di saat guru memberikan pembelajaran, terus ada siswa yang tidak fokus atau tidak melihat guru, tidak fokus pada materi yang disampaikan. Kemudian pada saat mengerjakan tugas kelompok, tugas diskusi yang diberikan oleh guru, sebenarnya siswa tidak mengerjakan, tapi mereka lebih banyak bercerita. Kemudian yang berikut masalah yang sama itu dengan hati mereka banyak yang tidak fokus pada
harus dilakukan pelaksanaan seperti yang itu dari saya. Ada 6 poin penting yang saya lihat tadi selama proses pembelajaran. Kalau yang pertama itu, kalau menurut saya dari kegiatan awal pembuka inti dan penutup itu sudah cukup baik. Di awal guru mampu membangkitkan rasa ingin tahu siswa serta membangun kelas sehingga tidak terasa membosankan dengan meminta siswa bersama-sama untuk mempraktikkan cara bernapas, meminta membuat pertanyaan mengenai apa itu bernapas gitu. Namun di sini mungkin bukan penjelasannya itu masih tidak teratur. Misalnya tadi guru menjelaskan KD dan IPK, padahal seharusnya KD itu disebutkan atau diberikan pertama sebelum adanya atau sebelum memulai proses pembelajaran atau adanya stimulus gitu. Terus poin kedua, terlalu berlama-lama sepertinya di kegiatan pembuka ya, sehingga memakan waktu yang cukup lama dan itu membuat kelas menjadi terasa siswa itu mungkin rasa bosan karena terlalu lama menunggu yang di kegiatan pembuka. Terus poin ketiga, mengenai pemasaran materi itu sudah cukup bagus, namun yang urutannya itu dari pemasaran materi itu sedikit berantakan. Terus poin keempat, kalau ada beberapa itu pemasaran materi yang terakhir itu guru itu terpaku dengan PowerPoint. Seharusnya kan tidak hanya membaca dari PowerPoint, karena sekali itu harusnya dia juga punya pemahaman tersendiri gitu, di luar PowerPoint yang dia tayangkan. Nah, tapi yang terakhir itu kalau dilihat dari bagaimana kesulitan siswa dalam ini pembelajaran itu saya rasa sudah bisa dikatakan berhasil. Itu saja dari saya. Terima kasih Pak Moderator. Saya selaku observer guru juga memiliki penilaian yang hampir sama dengan Ibu Arnali tadi ya, bahwa memang ada beberapa catatan yang perlu nanti ketika pembelajaran berikutnya mesti menjadi satu tugas ya, atau menjadi satu tanggung jawab yang perlu dilakukan perbaikan ya. Yang pertama tadi pada saat kegiatan pembuka ya, mungkin karena hobi atau cukup dan itu dimaklumi. Jadi memang untuk persiapan dan tidak mudah untuk tampil ya, tidak tinggal untuk membuka kelas apalagi diamati oleh banyak orang. Itu seperti privasi kita kayak di obok-obok ya. Karena jujur guru itu juga satu profesi yang tidak semua orang mau dilihat mengajar. Jadi ketika ada yang mau masuk ke kelas, membuka kelasnya, itu satu apresiasi yang luar biasa ya. Dan itu proses, ketika sudah terbiasa nanti akhirnya akan bisa ya, dan terbiasa.
itu maklum. Cuma memang tadi menurut observer pertama ya, yang pertama disampaikan itu setelah membuka salah, membuka, menyiapkan peserta didik, maka sampaikan tujuan KD dan IPK yang ingin dicapai. Nah ini mungkin sedikit masukan juga dari kami sebagai observer. Karena materi ini kan harusnya mungkin diajarkan 2 kali atau 3 kali pertemuan ya, tapi semuanya diselesaikan di satu pertemuan sehingga kesannya terlalu panjang. Jadi untuk berikutnya cukup materi untuk 1 kali pertemuan diambil sehingga lebih fokus untuk melihat dan menanamkan konsep sesuai dengan IPK yang mau diajarkan. Ya, oke. Selanjutnya ya tadi sama penguasaan materi ya, itu lebih terpaku pada materi PPT-nya. Tidak salah sebenarnya kalau PPT-nya bagus, tapi alangkah baiknya PPT itu bagusnya yang kosongan itu dan gambar saja. Kemudian kita yang tetap mengeksplor kita punya pengetahuan sebagai guru ataupun pemahaman peserta didiknya seperti apa. Jadi jangan yang lengkap itu. Nanti setelah mereka keluarkan baru tampilkan punya. Oh ternyata kami benar. Jadi itu sebagai ajar untuk mengetes dulu mereka apa yang mereka sampaikan. Ya, nah disitulah dia melatih kemampuan untuk diri mereka. Betul. Ya, jadi itu saran kami selaku pengamat. Oke, kemudian kalau media luar biasa maksimal saya lihat pembahasannya, maka peserta didik juga dilibatkan ya dengan media tersebut. Materi yang akan dipelajari sempat terlupa. Oke, nah ini saya melihat, mohon maaf, ini ada ganjil juga saya lihat di sini. Stimulusnya di kegiatan itu kok di bagian tengah-tengah, harusnya dia di awalnya di pertama itu stimulus dulu. Setelah itu baru kita minta reaksi peserta didik terhadap stimulus. Di berikutnya nanti barangkali di apa istilahnya ya, ditempatkan ya, ditempatkan tempatnya ya. Oke. Yang kurang di sini saya lihat ya, motivasi yang diberikan peserta didik ada kurang di kegiatan pelajaran. Ya, udah enak sekali itu respirasi. Dan mohon maaf ada catatan ibu sedikit di sini. Ibu tidak terlalu melihat benang merah antara respirasi dengan pernapasan. Ya kita jangan menganggap remeh. Kan boleh jadi anak-anak tahu pernapasan, tapi istilah pernapasan itu ternyata dia respirasi. Nah ini harusnya dikasih titik temunya karena tulisnya tadi di kan sistem respirasi. Tiba-tiba peserta didik ada enggak yang tahu itu bernapas? Iya kan? Nah itu harusnya cari benang merahnya. Ada enggak yang tahu istilah lain dari respirasi? Baru ketemu benang merahnya. Ya, oke. Tuh. Oke, barangkali itu ya yang lain bagus nilainya ya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kembali.